Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 atau hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perhatikanlah kelemahan kami dan bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin memampukan kami untuk menjalani masa retret agung kami dengan penuh sukacita, agar kami semakin dekat dengan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru, hari Sabtu sesudah Rabu Abu, tanggal 20 Februari 2021, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang pemungut cukai bernama Lewi mendadak mendapat panggilan dari Yesus, "Ikutlah aku." Kata-kata itu lebih merupakan sebuah ajakan daripada perintah. Lewi pun meninggalkan kantornya dan mengikuti Yesus. Pemungut cukai dianggapnya sebagai orang yang jahat karena mereka kerap tidak jujur. Namun bagi Yesus, Lewi sama seperti murid-muridnya yang lain. Ia datang untuk mengangkat keterpurukan manusia dan membawanya dalam kemuliaan Bapa. Disinilah semakin nyata makna kehadiran dan karya Yesus yang sejati. Ia rela menjadi serupa dengan manusia, bahkan lebih rendah dari kita, untuk membawa kita kepada kesucian. Yesus bahkan disebut sebagai sahabat pemungut cukai
dan orang-orang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan Lewi untuk menjadi pengikut Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah memandang latar belakang seseorang. Apakah orang itu orang saleh atau orang berdosa, orang suci atau orang kotor, kaya atau miskin. Tetapi Yesus hanya melihat bahwa di dalam hati setiap orang ada potensi yang ia butuhkan untuk menjadi rekan sekerjanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernahkah kita melihat ayam yang sedang mencakar-cakar sampah untuk mencari sesuatu untuk dia makan? Bayangkanlah sampah yang sudah dibuang oleh manusia berbau busuk itu dihindari oleh manusia, tetapi ayam masih bisa menemukan bahwa di tempat sampah yang berbau busuk yang dibuang oleh manusia itu ternyata masih ada sesuatu yang baik yang berguna bagi dirinya. Maka demikian pula lah halnya dengan manusia. Meskipun kita telah berbau busuk oleh dosa, meskipun kita telah binasa oleh dosa, tetapi Allah ternyata tidak membiarkan kita. Ia terus mencari kita, merangkul kita supaya kita mau kembali kepada Dia. Ia tidak memandang apakah kita ini, siapakah kita ini, tetapi Ia hanya memandang bahwa semua manusia harus menikmati keselamatan. Karena itu Yesus mengatakan bahwa Dia bukan datang ke dunia untuk orang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka memperoleh kesempatan untuk bertobat. Maka berbahagialah Lewi yang menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Dia dengan bertobat. Lewi meninggalkan segala-galanya, artinya meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kegelapan dosa dan mau membangun relasi hidup yang baru di dalam Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, situasi keberdosaan menjadi semakin jelas ketika kita berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi kemapaman dan kekuasaan, orang muda menggunakan uang untuk menutupi keadilan dan kebenaran. Demi uang pun orang muda berlaku kasar dan sadis, baik dunia nyata maupun di dunia maya. Uang dan jabatan kemudian digunakan sebagai alat, bahkan tujuan untuk menutupi kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Dalam konteks inilah, setiap murid Kristus tak bisa berdiam diri. Setiap murid dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk meletakkan belas kasih yang nyata di atas dasar segala-galanya. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua murid dipanggilnya pada pertobatan. Juga Lewi, pemungut cukai itu. Yesus menyapa Lewi bukan supaya dia membantunya, namun supaya ia meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi pengikut Yesus. Panggilan yang sama juga menjadi karya pastoral kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Dalam diri dan pengalaman Lewi, kita menemukan kasih dan kemurahan Allah yang terbuka bagi setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak oleh Yesus untuk juga mewartakan dan menawarkan belas kasih Allah kepada sesama dalam seluruh kehidupan kita. Hendaklah belas kasih itu
mengalir dari kehidupan kita yang dijiwai oleh hati Yesus yang sungguh maha kudus. Bila kita telah memiliki hati Yesus, belas kasih Yesus, maka kita pun akan mampu untuk menyalurkan belas kasih itu kepada sesama. Bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena Yesus yang telah hidup di dalam diri kita. Karena itu, tepatlah kata-kata Rasul Paulus, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, kita berjuang untuk menanggapi panggilan Allah sebagaimana ditawarkan kepada Lewi dalam kehidupan kita. Kita adalah Lewi-Lewi pemungut cukai yang hidup di zaman sekarang. Ada banyak cukai-cukai yang kita pungut, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Tapi jangan takut. Yesus datang dan berkata, "Mari, ikutlah aku." Apakah kita mau menanggapi panggilan Allah dan mau meninggalkan cara hidup kita yang lama dan pergi menanggapi panggilan Allah dengan menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang selalu menanggapi panggilan Allah dan berjuang untuk menghidupi apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.